Memang sudah cukup lama berlalu sejak BlackBerry menjadi penguasa smartphone dunia, tapi kisahnya yang jatuh melawan iPhone dan Android akan selalu menarik untuk kita bahas. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, channel yang ngebahas berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini saya akan membahas mengenai masa-masa kejayaan dan keruntuhan BlackBerry. Kira-kira tentang apa saja yang bisa kita kulik dari BlackBerry, yuk kita ikuti selengkapnya. BlackBerry yang sekarang berfokus pada bisnis keamanan, dulunya adalah ponsel yang menjadi idola dengan mengeluarkan berbagai macam varian produk dengan keyboard fisik QWERTY dan layanan BlackBerry Messenger-nya. Sayangnya, mereka kurang waspada terhadap kehadiran deretan smartphone yang datang dengan fitur-fitur yang lebih menarik kala itu. Sebut saja misalnya iPhone yang menawarkan teknologi layar sentuh, full screen, ditambah lagi dengan Android yang open source menawarkan begitu banyak pilihan aplikasi yang bisa kita pilih secara gratis. BlackBerry pernah dinilai sebagai rajanya smartphone, terbukti dengan berhasil menjual lebih dari 50 juta unit pada puncaknya pada tahun 2011. Pada satu waktu bahkan BlackBerry berhasil menguasai lebih dari 50% pangsa pasar di Amerika dan 20% secara global. Sayangnya permintaan menurun dengan cepat dan BlackBerry makin terpuruk pada tahun 2016. BlackBerry pernah mempunyai sistem operasi sendiri. Berikut ini adalah jajaran sistem operasi yang pernah dimiliki oleh BlackBerry. Sistem operasi BlackBerry pertama yang dimiliki adalah sistem operasi BlackBerry 1. Dirilis pada tahun 1999 atau 21 tahun yang lalu, BlackBerry OS pertama ini memulai debutnya dan dirilis untuk BlackBerry 850 Pager. Selanjutnya adalah sistem operasi BlackBerry 4. Dirilis pada Maret 2002 atau 18 tahun yang lalu, pertama kali dirilis untuk BlackBerry 5810. Sistem operasi BlackBerry selanjutnya adalah sistem operasi BlackBerry 5.0. Dirilis pada Agustus 2009 atau 10 tahun yang lalu, OS ini dirilis pertama kali untuk BlackBerry Bold 9000. Kemudian setahun kemudian atau pada tahun 2010, BlackBerry merilis BlackBerry OS 6.0. BlackBerry pertama yang menggunakan sistem operasi ini adalah BlackBerry Torch 9800 yang menawarkan teknologi WebKit-based browser yang mempercepat proses loading atau render pada saat itu. Sistem operasi BlackBerry selanjutnya adalah sistem operasi BlackBerry 7.0. Dirilis pertama kali pada tahun 2011 dan langsung ditanamkan pada BlackBerry untuk tipe BlackBerry Bold 9900, 9930, Torch 9810 dan 9860 dengan beberapa peningkatan performa, termasuk diantaranya adalah peningkatan signifikan untuk web browser. Terakhir adalah sistem BlackBerry 10. Sistem BlackBerry 10 adalah sistem operasi seluler untuk jajaran smartphone BlackBerry yang didasarkan pada QNX, yaitu sebuah sistem operasi mirip Linux yang pada awalnya dikembangkan oleh QNX Software System, sehingga perusahaan diakuisisi oleh BlackBerry pada April 2010. Ini adalah sistem operasi terakhir yang dikembangkan oleh BlackBerry sebelum akhirnya dipindahkan ke Android dikarenakan penjualan yang tidak bisa bersaing dengan Android dan iOS. Pada tahun 2016, BlackBerry akhirnya menyerah. Pada tahun tersebut, mereka hanya memperoleh 0,1% pangsa pasar, yang mendorong mereka untuk menjual dua unit utama bisnis konsumennya, yaitu BlackBerry Messenger dan merek dagang BlackBerry ke pihak ketiga. Di balik masa-masa kesuksesan dan kejatuhannya, setidaknya ada orang yang pernah menjabat sebagai CEO BlackBerry. Berikut ini adalah orang-orang yang pernah menjabat di BlackBerry. CEO BlackBerry pertama adalah Mike Lazaridis dan Jim Balsillie.
Mereka berdua adalah pendiri dan co-CEO BlackBerry atau yang dulunya dikenal Research in Motion atau RIM. Mike Lazaridis lahir pada 14 Maret 1961 di Istanbul, Turki. Namun ia beserta keluarganya pindah ke Windsor, Kanada pada saat dirinya berusia 5 tahun. BlackBerry terus tumbuh mencapai hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat penjualan pada tahun 2011. Namun persaingan dari Apple dan Samsung misalnya menantang BlackBerry untuk pada tren baru. Kompetisi ini menyebabkan turunnya harga saham RIM sebesar 55% pada akhir tahun 2011. Akhirnya pada tahun 2012, Balsili dan Lazaridis digantikan oleh Thorsen sebagai CEO. CEO BlackBerry selanjutnya adalah Thorsten Heinz. Ia lahir pada tanggal 29 Desember 1957 di Gifhorn, Jerman. Heinz sebelum bergabung dengan perusahaan BlackBerry Kanada, ia bekerja dengan Siemens EG sejak ia masih duduk di bangku kuliah pada tahun 1984. Ia bergabung dengan BlackBerry pada bulan Desember tahun 2007 dan menjabat sebagai CEO BlackBerry selama setahun dari 2012 hingga 2013. CEO BlackBerry selanjutnya adalah John Chen. John Chen sendiri adalah seorang pengusaha Amerika keturunan Hong Kong yang lahir pada 1 Juli 1955. Ia didapuk menjadi CEO BlackBerry sejak tahun 2013. Ia bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi perusahaan pasca melepas produksi smartphone dan beralih ke sektor pelayanan software. Kala Mr. Chen menahkode BlackBerry, perusahaan sedang berusaha bangkit di semua lini, dan Mr. Chen ternyata berhasil membawa BlackBerry bangkit, dan BlackBerry menemukan pijakannya kembali. Hal ini ditandai dengan naiknya harga saham BlackBerry sebesar 89,9% dalam kurun waktu 12 bulan, hampir setara dengan harga saham ketika Chen mengambil alih BlackBerry 5 tahun lalu. Berkat keberhasilannya, Mr. Chen akan tetap menjabat sebagai CEO BlackBerry hingga 2023. Setidaknya ada 3 penyebab runtuhnya BlackBerry. Oke, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah hilangnya eksklusivitas. Yang kedua, perangkatnya mahal. Dan yang ketiga adalah terlambat untuk beradaptasi. Yang pertama, hilangnya eksklusivitasan BlackBerry. Sejak BlackBerry Messenger mendukung sistem operasi Android dan iOS, maka sejak saat itulah eksklusivitasan BlackBerry telah memudar. Pilihan ini memang dilematis, mengingat betapa kuatnya kedua sistem operasi tersebut menyasar pasar secara global. Apabila BBM tak mendukung keduanya, niscaya pemakai BlackBerry pun bakal berpindah ke sistem operasi yang lain, yang berarti akan meninggalkan perangkat BlackBerry, padahal itulah jebakan yang sesungguhnya. BBM merupakan fitur yang sangat diunggulkan oleh pemakai BlackBerry. Namun saat orang-orang bisa dengan mudah mendapatkan aplikasi sejenis di perangkat lain, apalah arti BBM dibanding aplikasi chat biasa? BBM adalah aplikasi unggulan dari sistem operasi BlackBerry yang hanya ada di perangkat BlackBerry yang harganya cukup berkelas. Jika BBM hadir di perangkat Android yang notabene harganya lebih terjangkau baik dari sisi paket data maupun perangkat, orang-orang bakal meninggalkan BlackBerry beserta perangkatnya juga, bukan? Penyebab kedua adalah harganya yang relatif lebih mahal. Apa penyebab BlackBerry merugi? Salah satunya adalah serbuan dari perangkat Android yang harganya cenderung lebih murah. Dan BlackBerry pun berupaya beradaptasi dengan pasar dengan membuat BlackBerry Prim. Ini adalah smartphone Android pertama yang dibuat oleh BlackBerry dan telah dirilis pada November 2015. Sayangnya, tabiat BlackBerry tidak hilang, harga Prim masih sangat mahal. Penyebab terakhir kegagalan BlackBerry adalah terlambat untuk beradaptasi terhadap pasar. BlackBerry memang terlambat dalam menentukan core bisnisnya. Keputusan untuk menghentikan produksi smartphone ini pun harus menunggu setahun lebih demi melihat pangsa pasar dan kestabilan keuangan internal perusahaan. Dan keputusan untuk menghentikan produksi smartphone pun salah satunya didasari oleh penghentian dukungan terhadap WhatsApp dan Facebook untuk sistem operasi BlackBerry. Begitu parah kejatuhan BlackBerry sehingga mereka tidak lagi membuat smartphone sendiri. Smartphone BlackBerry yang beredar sekarang adalah buatan pihak ketiga, yaitu TCL yang mendapat lisensi dari mereka. Meski sempat eksis beberapa tahun terakhir, namun TCL selaku pemegang lisensi merek smartphone BlackBerry akan menghentikan penjualan ponsel tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Hal tersebut diumumkan pihak BlackBerry melalui akun Twitternya.
BlackBerry mengatakan akan menghentikan penjualan ponsel pada akhir Agustus 2020 mendatang. BlackBerry menjelaskan bahwa TCL Communication akan terus memberikan dukungan untuk smartphone yang masih berjalan, termasuk layanan pelanggan dan garansi hingga 31 Agustus 2022. Silahkan berikan komen, share, dan subscribe jika Anda menyukai video-video dari saya. Terima kasih.